Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Komaria, NIM 22210501014. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teori biaya. Sudah tertera di slide, yaitu pengertian biaya produksi, yaitu harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi per unit produk. Biaya produksi juga diartikan sebagai biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang dijual ke konsumen. Komponen biaya juga menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan juga semacamnya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biaya produksi. Yaitu yang pertama ada biaya tetap, ada biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan yang terakhir ada biaya marginal. Untuk lebih jelasnya sudah ditampilkan di slide yang selanjutnya, yaitu ada yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Ialah biaya yang besar pengeluarannya tidak mengalami perubahan walau kapasitas produksi mengalami peningkatan atau penurunan. Pengeluarannya pun juga tidak setiap hari, melainkan sebulan, setahun, atau beberapa tahun sekali. Contohnya yaitu gaji bulanan karyawan dan juga biaya sewa. Selanjutnya yaitu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel di sini adalah kebalikannya dari biaya tetap tadi. Ialah biaya yang besar pengeluarannya yang dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Bila produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit untuk dilaporkan. Contohnya di sini yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, dan juga biaya kebutuhan alat produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada biaya total. Ialah biaya keseluruhan biaya tetap tersebut termasuk biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dalam periode tertentu. Serangkaian proses dari mulai pembelian bahan baku, pengolahannya, hingga mendistribusikan barang jadi kepada konsumen. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata di sini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada proses produksi dibagi dengan perolehan output. Biaya ini disebut juga biaya unit atau average total cost, atau kita singkat dengan ATC. Jenis biaya ini biasanya mengukur jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output. Yang terakhir di sini ada biaya marginal. Biaya marginal di sini adalah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan oleh proses produksi dengan menambah biaya marginal, sehingga membuat perusahaan mencapai nilai keuntungan yang maksimal dengan produk yang lebih efisien. Untuk selanjutnya di slide selanjutnya di sini ada unsur biaya produksi. Unsur biaya produksi di sini ada 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu biaya overhead. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dengan proses produksi. Penghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung di sini adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan tersebut ditempatkan.
Contohnya yaitu di bagian produksi, pemasaran, bagian administrasi, dan bagian umum. Yang ketiga yaitu biaya overhead. Pengertian biaya overhead ini adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung. Contohnya di sini ada perlengkapan pabrik seperti baut, lumur, pelitur dalam perusahaan mebel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.